selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan Ibu Sihombing dalam pembelajaran jarak jauh. Ibu harap di rumah semua dalam keadaan sehat, penuh bahagia bersama dengan kedua orang tua. Ibu yakin kamu sudah mengawali harimu dengan doa. Karena dengan berdoa kita bisa mengisi hari-hari kita dengan penuh sukacita. Hari ini kita akan belajar tentang menulis cerita sesuai gambar. Kemudian dalam muatan PPKN, keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam muatan matematika, kita akan mempelajari pecahan senilai dan menentukan pecahan. Nah, anak kami, Ibu yakin semua di rumah hebat. Anak kami, sekarang kita mulai pelajaran muatan bahasa Indonesia, yaitu menulis cerita sesuai gambar. Kita dapat membuat cerita sesuai gambar. Cerita ditulis menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Langkah-langkah membuat cerita sesuai gambar. 1. Perhatikan urutan dari cerita bergambar. 2. Catatlah informasi, situasi, serta kejadian yang terlihat dari gambar. 3. Buatlah kalimat-kalimat efektif berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Menentukan penokohan pada dongeng. Penokohan merupakan salah satu unsur dalam dongeng. Kita dapat menentukan penokohan dari dongeng yang kita baca. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, kita harus membaca dengan teliti dan seksama. Memahami penokohan pada dongeng akan membantu kita memahami isi dongeng. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan seksama. Catatlah tokoh-tokoh yang muncul. Catatlah sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Kita dapat membuat gambar cerita dari cerita yang didengar. Kamu juga dapat membuat gambar berdasarkan dongeng yang telah kamu dengar. Dengarkan baik-baik dongeng yang dibacakan untukmu. Berikut cara membuat gambar cerita dari cerita yang didengar. 1. Dengarkan dengan seksama cerita yang dibacakan. Catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut. Selanjutnya, buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar sesuai alur cerita. Anak kami, sekarang kita sampai pada pembelajaran muatan PKN, yaitu keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak profesi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Contoh profesi: guru, petani, pedagang, peternak, dan lain sebagainya. Pembagian tugas di lingkungan sekolah. Apakah kamu pernah berbagi peran dan tugas di sekolah? Pembagian peran dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.
Contoh pembagian peran yang sering dilakukan di sekolah adalah saat piket kelas. Setiap siswa yang bertugas piket memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja di kelas, dan yang lainnya. Walaupun memiliki tugas masing-masing, setiap siswa tetap harus saling membantu. Tolong menolong dan bekerja sama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Anak kami yang manis, sekarang kita sampai pada muatan matematika, yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Perhatikan contoh. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Petak tanah dibagi dua bagian. Satu petak tanah dibagi dua bagian. Maka satu bagian sama dengan setengah. Perhatikan daerah yang diarsir. Gambar ketiga, satu petak tanah dibagi 6 bagian. Perhatikan daerah yang diarsir. Perhatikan gambar yang keempat. Satu petak tanah dibagi 8 bagian. Perhatikan berapa bagian yang diarsir. Berdasarkan gambar tersebut, setengah bagian tanah dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk pecahan. Walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahan ini senilai. Ketiga pecahan senilai karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Jadi, pecahan setengah sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan. Perhatikan contoh berikut. Berdasarkan garis bilangan, pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus. Contoh, 1/3 senilai dengan 2/6 atau 1/3 sama dengan 2/6. 1/4 senilai dengan 2/8 atau 1/4 sama dengan 2/8. 3/4 senilai dengan 6/8 atau 3/4 sama dengan 6/8. 2/5 senilai dengan 4/10 atau 2/5 sama dengan 4/10. Anak kami, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Ibu yakin dengan menyimak video pembelajaran hari ini, kamu semakin banyak pengetahuanmu dan juga rajin membaca bukunya. Minggu depan kita sudah memakai buku pena 3B dan buku tematik 3C. Jadi tema A dengan tema B simpan, pulpen 3A simpan.